Assalamualaikum, sahabatku. Info Pro Makassar kali ini berada di salah satu bengkel custom and klasik Kota Makassar. Namanya Basto. Berlokasi di Jalan Sunu. Kali ini sahabatku, kita akan mengupas inspiratif dari sang pemilik Basto. Mau kita tahu bagaimana? Ayo kita cek. Sahabatku, kita sudah bersama dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat ini adalah pemilik dari Basto Classic and Custom. Pak Rahmat, apa kabar ini Pak Rahmat? Alhamdulillah. Sibuk ini Pak? Ya lumayan lah. Oh iya, Pak Rahmat, Basto, Basto betul? Iya. Kenapa kita kasih nama Basto? Wah, ini lumayan panjang ini ceritanya. Berawal dari kampus sebenarnya, dari waktu kuliah. Jadi saya ada beberapa teman kampus, satu angkatan. Iya. Kita dicap sama dosen itu, lama-lama kalian ini mungkin bercanda dosennya. Lama-lama kalian jadi besi tua di kampus. Akhirnya melengket lah itu sampai sekarang. Karena lama sekali begini di kampus, Pak. Tidak juga. Oh, tidak ya, standar lah, 5-6 tahun lah. Oh, tidak ji, Pak. Tidak. Cuma ini mungkin dosennya bercanda ji, mungkin. Pak. Tapi ya, ada, enggak apa-apa, membangun. Iya. Alhamdulillah teman-teman. Supaya termotivasi untuk berawal dari situ sebenarnya. Jadi banyak yang bilang, ada hubungan apa sama yang ada yang gondrong gitu. Iya. Enggak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa. Beda. Kita beda sama. Mungkin lebih duluan lagi ya daripada dia. Kalau yang setahu saya yang lebih duluan ada di daerah Jalan Sepakat. Memang dia jualan di situ. Dia berbentuk usaha malah. Dia punya badan usaha. Kalau saya kan tidak. Hanya bengkel rumahan. Bengkel gitu. Bengkel. Itu historinya kalau Basto, nama Basto. Berapa lama ini Basto, Pak, kita bangun? Kalau mulai bengkelnya 2009. Wih, lama nih Pak. Lumayan. 2009. Dan langsung di dunia custom begitu Pak? Iya, klasik dan custom. Klasik dan custom deh. Kenapa kita pilih jenis custom dengan klasik itu Pak? Kenapa bukan kayak bengkel-bengkel yang lain kayak Diko atau umum? Atau memang karena ada jiwa seni tak mungkin betul. Di situ Pak? Hobi, berawal dari hobi. Kebetulan ada keluarga yang punya motor tua. Dan itu dari tangan pertama saya perbaiki mulai dari nol lah, karena itu motor dalam kondisi terhambur saya dapat. Begitu Pak awalnya? Iya. Tahun 2008 saya dapat itu motor, dapat di kandang ayam. Banyak tanahnya, banyak pasirnya. Parah ya, dibangun pelan-pelan akhirnya selesai. Jadi berawal dari situ kita dari motornya keluarga kita bilang tadi betul. Akhirnya terbangun dan bagus mungkin hasilnya mungkin Pak. Akhirnya kita bikin bengkel kah? Betul sekali. Tipe motor atau kendaraan yang customer tak biasa bawa ke sini Pak, itu berbeda-beda. Jadi ada Honda 70, ada pokoknya yang klasik-klasik begitu Pak. Klasik. Tidak juga kalau kayak motor-motor custom. Biasanya tuh motor-motor yang sudah tahun 2005 ke atas. Karena kan dia lebih enak perawatan mesinnya. Beda dengan motor-motor tua, motor-motor klasik. Kalau motor-motor klasik itu biasanya kita restorasi. Mulai dari mesin, kita repaint, pergantian lah semua. Nah kalau yang custom itu? Custom tidak. Custom tidak. Dia lebih gampang lah. Hanya motong-motong di body. Begitu deh. Motong-motong body. Kalaupun ada mesin masalah, enggak seberat motor seperti ini. Klasik. Apa kesulitan tak Pak selama kita rintis kini bengkel tak? Mulai dari motor klasik dengan custom. Kalau motor klasik yang bikin susah itu di spare part. Spare part tadi? Karena kan motor tua. Agak lumayan susah mencarinya. Bisa kita cari sampai ke luar Sulawesi, bahkan sampai luar negeri. Alatnya itu Pak? Iya, alatnya. Baru mahal mungkin Pak kalau yang klasik nih? Alat-alatnya? Lumayan. Kadang kalau misalnya kita beli motor harga 5 juta. Biasa restorasinya itu sampai 20-30. Alatnya karena spare partnya yang susah carinya. Sudah susah, mahal juga Pak? Mahal.
susah, mahal. Mahal. Tapi kalau terbangun Mi ada Ya, ada nilai, kepuasan tersendiri ada kepuasan dari tersendiri. si pemilik motor. Dari pemilik motor dengan kita juga Iya, mungkin yang pasti. bikin Ki. Ya, pasti. Karena ada kebanggaan tersendiri. Iya. Berhasil menyelesaikan satu misi. berhasil membuat suatu karya. Iya. Dan itu tidak semua orang bisa, Pak. Beda Oke. dengan motor custom, beda. Motor Kalau motor custom gampang, lebih gampang dia ini. Nah, itu bedanya, Pak Di. Iya. Itu bedanya kalau motor klasik dengan custom, Di. Iya. Kalau misalnya motor itu selesai, kalau misalnya masuk, itu kita kerja, itu bisa berapa lama itu, Pak? Tergantung. Kalau motor custom sih paling lama tuh 2 bulan. Kalau custom? Iya, kalau custom. Paling lama 2 bulan, Di. Iya. Saya lamanya tuh di finishing. Karena pengecetan saya lempar ke teman. Oh, mitranya Iya, saya Pak lempar Rahmat? ke teman. Saya nggak bisa di sini karena Oh di iya, sini nggak betul, Pak. memungkinkan. Iya. Oh, jadi Di kalau situ misalnya karena kita antri menunggu. itu kalau finishing. Iya, finishing yang biasa lama. Cetannya, dikonya Pak Di? Iya. Dikonya. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai, kita chatnya di teman. Ya, itu kalau motor custom. Kalau motor klasik tergantung bahannya. Hmm, Misalnya kita mau ganti ininya tapi spare partnya susah carinya, itu biasa yang lama. itu yang biasa yang kasih bikin lama Iya, Pak, waktunya. apalagi kalau kebanyakan yang main motor-motor klasik itu golongan menengah ke atas lah. Ya, betul. Kalau motor klasik Oh iya. menengah ke atas, rata-rata mereka tidak mau pusing. Paling nelpon, tolong cari alatnya, bilang saya transfer, begitu. Nah, Oh, itu begitu. yang susah sekali carinya. Jadi dia cuma terima beres, Iya. begitu Pak ya. Sistem begitu, tidak mau pusing. Terus kalau idenya Pak, apakah murni idenya Pak Rahmat, idenya bikin ini misalnya bangun, atau memang ada juga masukan dari customer? Ada masukan dari customer. Kalau motor custom ada. Iya. Kita tetap diskusi Iya. Bagaimana bagusnya? bagaimana motor kan kita bikin itu menggambarkan karakter pemiliknya. Betul. Betul. Menggambarkan karakter si pemilik, Iya. dia maunya bagaimana, Mm-mm. kita bantu. Tapi tidak serta merta kemauannya mereka kita ikuti. Dalam Ada artian ada pertimbangan juga dari Iya, karena tidak bisa kita ikuti dia punya kalau memang tidak cocok. iya, kasihan nantinya dia. Iya betul Pak. Dan bisa bikin jatuh saya di Nah. luar. Orang pakai ini bikin di mana? Di Basto Ya kan merusak image kalau kurang. kurang bagus hasilnya. Tapi tetap dikomunikasikan. Tetap komunikasi. Tetap Kita diskusi di awal. Betul. Diskusi di awal. Oh iya. Nah Kalau kalau motor custom, kalau klasik saya pakai katalog. pakai katalog. Pakai katalog. Jadi betul-betul detail. Detail. Baut-bautnya pun. Jangankan baut karet-karet yang kecil-kecil begini, detail. Dan itu yang kita sodorkan ke customer. Iya. Saya maunya seperti ini. Oh iya iya. Kalau mau bangun klasik, Iya. terus tidak detail, rugi Rugi hasilnya Pak. dia. Kita sudah nunggu lama, terus kita tidak detail, sayang. Sayang sekali tidak puas Pak. Ya, saya pernah bikin motor klasik 4 tahun. Hah? 4 tahun Pak? 4 tahun. Lamanya itu Pak. Cari Kenapa bisa lama Alatnya. begitu Pak? Oh alatnya. Alatnya Sampai 4 tahun. 4 tahun. Cari alatnya. Oke, kalau pelanggan tak Pak, yang biasa bawa ke sini motornya itu baik custom maupun klasik, itu apakah ada komunitas atau individu? Ada yang individu, ada yang komunitas. Ada individu, ada komunitas. Nah, berasal dari mana mereka Pak? Apakah cuman di Makassar Ada saja? dari sini, ada dari luar. Dari luar, maksudnya luar kota atau luar kota. negeri? Ada luar kota. Luar kota Pak. Saya pernah dapat motor dari bukan motornya dikirim ke sini. Iya. Dia beli motor sini, dia kirim ke saya. Orangnya kerja di Papua. Di Papua. Freeport. Ah. Dia titip motornya ke sini, minta tolong keluarganya bawa ke sini, terus dikerja di sini. Jadi pelanggan tak bukan cuma orang Bukan. Makassar Pak ya? Macam ini dari Batu Licin. Oh ini Batu Licin Pak, klasik. Tapi belinya di Makassar, tapi orangnya yang punya ada di Batu Licin. Batu Licin. Ada yang dari Soroako, ada Ih. dari Kendari. Ini Kendari di depan, motor yang di belakangnya bapak. Nah, kalau custom motor tak, kisaran harganya sekitar berapa Pak?
Kalau custom motor sebenarnya Iya. tergantung pemiliknya. Tergantung pemiliknya. Iya. Berapa Cuman budget? ada range-nya lah. Oh, ada range harganya. Ada range harganya. Ah. Biasanya kalau saya bikin motor itu di angka minimal 23 juta. Minimal. 23 juta ke atas. Kalau paling mahal, kalau kita cari yang paling tinggi sampai sekarang, kayaknya ada. Dia kurang lebih 60-an. Itu yang pernah kita bangun itu, yang Iya. paling mahal itu 60. Biayanya semua Pak, mulai dari ongkos kerja dengan peralatannya. Iya, itu nggak masuk ongkos kerja sebenarnya, Oh, Pak, nggak karena masuk. punya saya sendiri. Oh, gitu. Nah, kalau yang kita sudah bikin ini Pak, yang orang customer ini sudah bawa ke sini di custom motornya, itu yang paling mahal yang pernah kita bikin itu sudah berapa? Berapa harganya? Paling mahal kayak 36. 36 di 36 juta. Untuk custom. untuk custom. Dan bisa juga sesuai dengan kemampuan customer Bisa. tadi. Tergantung, Bisa lah, tergantung, ya. bisa lah di ini. Bisa kita bikin yang harga 15-an bisa. Ah, begitu. Tergantung. Tergantung Ji. Cuma biasanya kalau kita bikin yang agak begitu, Iya. paling 1 bulan kemudian tuh orangnya minta rubah lagi. Oh, begitu Pak. Makanya membengkak biasa di situ. Oh, karena mungkin ada lagi nak lihat, Ya. ada rekomendasi lain lagi, Awalnya akhirnya pakai ini misalnya Iya. pemilihan ban. Iya. Awalnya dia pakai ban ini. Terus dia tidak suka, hanya 1 bulan ganti lagi. Nah, di situ biasa yang membengkak. biayanya. Ya, makanya biasa saya sarankan orang kalau kita mau custom motor, Iya. pikir matang-matang. Hmm. Mending lama selesai daripada kita buru-buru, budgetnya minim. Tapi nanti setelah selesai itu kita bosan, kita rubah lagi, makan biaya lagi. Jadi saya biasa sarankan begitu. Begitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya mau custom, mau bawa ke sini, ada memang minuta, ada Ya. memang tujuannya mau dikasih seperti apa, terus pokoknya dikasih mantap mintomi. Ya. Jangan kebanyakan jangan kebanyakan browsing, jangan kebanyakan nonton video YouTube. Iya. Karena kalau sudah ada konsep, Iya. terus kita nonton Biasa kebanyakan pusing. Berubah kibis itu lah ya rencana tuh. Iya. Tadinya sudah ada mau pilih ini, Iya. sampai sini berubah. Berubah ki. Biasa ada yang begitu. Oh iya, karena banyak juga mungkin Ya, masukan-masukan. masukan-masukan, pengaruh-pengaruh. Kebanyakan kan main motor begini Pak, orang Iya. awam, kebanyakan. Kebanyakan orang awam. Nah, kalau yang klasik iya Pak. Kalau yang klasik, kebanyakan orang sudah paham. Nah, sudah paham. Iya. Orang sudah matang di dunia motor. Motor. Kalau yang klasik. Jadi Cuma karena dia kewalahan di spare part, Iya. jadi kadang dia minta tolong karena kebetulan saya banyak link, teman. banyak link, Enak. banyak teman. Banyak kita tahu tempat-tempat beli spare part untuk klasik Iya, jadi dia bawa ke sini di. Kemarin ini Pak ada barang yang saya dapat di Thailand, di Malaysia. Ini barangnya ini. Yang kecil-kecil Iya. saya dapat di Thailand. Dan tidak ada dijual di Indonesia. Sudah habis kan tahun tua. Iya. Susah. Dia kalau yang ini tahun berapa Pak? 67. 67. Bah, belum pergi lahir tadi. Sama, belum lahir. belum pergi lahir. Nah, jangan tidak ada mintomi juga di Indonesia Pak. Nah, ini. Ada beberapa part kayak macam ini sennya saya dapat di Indonesia, Ada di headlamp Indonesia. saya dapat di Indonesia, sok Iya. belakang saya dapat. Justru yang kecil-kecil kayak karet untuk di swing arm itu Pak. Iya. Karetnya kecil, paling panjangnya sekitar 10 sampai 15 cm. Saya dapat di Thailand. Di Thailand Saya beli tiada. kurang lebih 500. Kecil. Padahal dulu itu Pak mungkin 20.000 Mungkin Ji. iya. Tapi karena barang tidak ada, Iya, akhirnya mahal nih. mahal. Betul sekali. Ini saddle sama knalpotnya saya dapat di Malaysia. Oh, di Malaysia kita. Malaysia. Kendalanya sekarang nggak bisa dikirim gara-gara COVID. Nah, itu kendalanya. Jadi Belum bisa dikirim dari Malaysia. ada barangnya, tapi persoalan tidak bisa lagi Iya, dikirim belum ke bisa Indonesia. dikirim. Jadi kita menunggu. Astaga. Bisa dikirim. Nah, itu biasa juga yang menghambat jadinya kalau Tapi kita kebanyakan pemain klasik itu mengerti Pak. Iya. Dia nggak pernah mengejar. Beda dengan motor custom dia kejar. Kalau motor klasik tidak, Enggak. karena pasti Dia paham. susah tahu anunya ini, susah Kan alat. gampang sebenarnya kalau dia kejar. Kalau begitu Pak, Ambil lagi. pun enggak, saya nggak pernah begitu. Saya paling bilang, carikan alatnya, saya tinggal pasang. Oh gitu. Dibalik sih deh Iya. Pak. Kalau mau cepat, kita mau yang cari Ya, alatnya. Cari alat. Iya, begitu deh. Pasti dia kewalahan juga. Oh iya. Pasti dia kewalahan. Nah, itu kendalanya di spare part ada susah kirimnya. Susah. Nah, kadang juga memang tidak ada sama sekali. Iya.
Ada kemarin barangnya juga ini saya dapat di Jerman kalau nggak salah. Astaga. Iya, dapat di Jerman. Packing setnya kayaknya saya dapat di Jerman kalau nggak salah ini. Dia punya perpak gasket. Iya. Dapat di Jerman. Harganya itu Pak mahal? Murah. Kurang lebih 300-an. Sebenarnya enggak. Kalau untuk hitungan dulu harusnya itu paling 30 ribuan. Iya, iya. Cuma karena begitu tidak mau dapat di mana. Pajak impor lumayan tinggi. Tapi memang juga tuh motor klasik. Ya, ada kepuasan tersendiri nanti di resiko milik kalau pakai. Kalau pas kita terpajang Ya, ada dengan kepuasan tersendiri lah. dengan motor-motor yang lain nih, pasti dia yang walaupun karatan tapi original. Ini kalau kita parkir misalnya di tempat keramaian, pasti ada pusat perhatian. Orang yang tidak pernah lihat pasti motor apa nih? Ditanyalah tahun berapa ini motor tuh? Gimana Ki bangun? Biasa. Kalau begitu biasa. Pak Rahmat, customer tak yang tadi kan kita sudah cerita tentang customer tak yang mau dari orang Makassar atau di luar kota. Iya. Nah, untuk jenis kendaraan ini Pak, yang kita terima di sini, yang kita mau kerja di sini, apakah all motor? Tidak. Iya. Saya hanya Jepangan. Oh jadi yang merek Jepang Iya, saja. Jepangan. Kalaupun saya terima motor non Jepang itu hanya rangka tok. Kalau mesin saya tidak berani. Oh begitu Pak. Jadi artinya kita tidak terima motor yang mesin-mesin yang kayak Eropa begitu Pak Di? Kita Kalau hanya sekedar rangka, Iya. repaint saya berani. Oh, Terima. Kalau yang untuk mesinnya belum. Pak Di. Banyak teman-teman di sini yang bisa. Banyak. Banyak. Tapi khusus Basto hanya menerima Iya, untuk merek motor-motor Jepang. Jepangan. Begitu Pak Di. Baik mesin dan body. Oh begitu. Terus kalau metode transaksi di sini Pak, orang bayar pakai transfer, cash. Kalau di Makassar biasanya Iya. cash. Biasanya cash. Nah kalau yang dari luar Transfer. kota, transfer. Transfer. Oh iya. Nah terus kalau misalnya orang di luar kota ini Pak, bukan di Makassar, yang mau tahu Basto ini seperti apa, itu dilihat di mana? Di Instagram kah Bisa. atau Ada. ada di Instagramnya? Oh, nah Sari Batangku. Jadi kalau misalnya mau tahu dan cek-cek tentang bengkel Basto custom klasik, bisa lihat di Instagramnya. Ada di sini Instagramnya. Oke. Pak Rahmat, dari 2009 ini anu tak usaha tak. Apa yang bikin bertahan? Mungkin karena passionnya di sini. Oh, presenter di sini. Dari kecil, dari SMP suka Mesin, ngutak-ngatik. Dari SMP suka mesin. Iya. Keluarga punya motor, orang tua. Iya. Akhirnya terbawa sampai sekarang. Ada target tak sampai umur sekian ya? Terus kalau misalnya nanti pensiun mau saja istirahat, bertani atau Tidak kayaknya. berkebun. Tetap melanjutkan ini Pak Di. Insya Allah. Sampai tangan sudah tidak bisa bekerja lagi. Asik. Sahabatanku, ini salah satu bukti dari hasil kerja keras yang berangkat dari kreativitas yang sudah diulas secara lengkap oleh Pak Rahmat, yang tentunya akan menginspirasi banyak orang, apalagi di dunia modifikasi custom motor. Nah, Pak Rahmat, oke, semoga bermanfaat ini videonya. Dan untuk teman-teman yang pecinta motor, jangan lupa nonton video ulasannya Basto Custom dan Klasik. Terima kasih banyak ini atas ilmu informasi ke teman-teman di luar sana Pak Rahmat. Dan bagi Sari Batangku yang ingin bertanya ke Pak Rahmat atau ke Basto, bisa bertanya di kolom komentar yang sudah disediakan, dan jangan lupa baca di deskripsi juga. Jika menurut ulasan video inspiratif ini bermanfaat buat Sari Batang, silakan bagikan. Dan untuk Sari Batang yang tidak ingin ketinggalan tentang materi inspirasi dan info-info promo dari kami, jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe karena info promo Makassar bukan hanya sekedar promo, tetapi juga edukasi. Mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Batang